Kamera APS-C Sony yang sebelumnya gue pakai itu adalah Sony A6400. Tapi sekarang gue udah nyobain juga Sony A6700. Dan pertanyaannya, apakah worth it upgrade dari sini ke kamera ini? Halo semuanya, selamat datang di channel SMD dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas pertanyaan kira-kira worth it atau enggak upgrade dari A6400 ke A6700. Atau mungkin video ini bisa jadi referensi pertimbangan kalian juga untuk memilih pengen hemat dan beli A6400 atau ya langsung beli A6700. Karena ya bisa diaplikasikan juga ke kalian yang tipe lagi memilih seperti itu gitu ya. Dan sebenarnya pembahasan ini agak kompleks karena nggak sesimpel itu juga untuk membandingkan kedua kamera ini. Karena gini, sebenarnya udah cukup jelas kalau A6700 adalah kamera yang lebih baik dari A6400. Tapi mereka punya gap harga yang cukup lumayan juga sebenarnya. Ada beberapa hal yang gua rasa cukup penting, tapi si A6400 entah kenapa masih lebih superior dibandingkan A6700 ini. Jadi ya pembahasannya lumayan menarik. Dan buat harga sendiri, A6400 itu dijual, terakhir gua cek sekarang pas bikin video ini, itu di 13 juta rupiah. Walaupun harganya suka naik turun ya, gue juga nggak begitu yakin gitu. Kadang lagi turun banget, kadang ya balik lagi ke 13. Jadi gue nggak bisa mastiin gitu. Cuman ya itu harganya, harga resminya itu di 13 juta rupiah, sedangkan A6700 itu di 22 juta rupiah. Jadi ada gap 9 juta rupiah gitu. Lumayan tinggi, dan kira-kira perbedaan 9 juta rupiah tersebut worth it atau enggak buat kalian ambil si A6700. Itu yang bakal kita bahas di sini. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, gue pengen ngingetin dulu kalau kita lagi ada lomba foto bulanan, di mana di bulan Oktober ini hadiah utamanya adalah Sony A6400 plus lensa Z16-70mm f4. Dimana lomba ini powered by preset Creature kita yang merupakan preset Lightroom paling canggih di Indonesia saat ini karena udah powered by AI yang bisa auto select subject dan mengatur warna berdasarkan selection tersebut. Dan buat kalian yang udah punya presetnya, kalian boleh ikutan lomba setiap bulannya free tanpa dipungut biaya apapun. Dan buat kalian yang belum punya, kalian bisa pakai kode voucher lomba foto buat dapet diskon Rp300.000. Jadi kalau kalian udah kepo gimana cara ikutan lombanya, kalian bisa cek juga video announcement kita seputar lomba tersebut. Nah, balik lagi ke pembahasannya. Setelah gue cobain kedua kamera ini, gue sih punya satu kesimpulan penting juga, dimana kalau misalkan kalian masih suka record panjang kayak podcast dan lain sebagainya gitu ya, atau mungkin kalian record di kondisi yang sangat panas, ya 6700 dengan perbedaan 9 juta apalagi itu jelas tidak worth it buat kalian. Mendingan ngambil si A6400. Karena entah kenapa di record panjang 6700 ini adalah downgrade yang signifikan. Dia rentan overheat dalam kurun waktu yang cukup cepat dibandingkan 6400 dan 6600 yang bisa record, bisa kita bilang selamanya gitu ya. Selama masih ada ruang di memori dan masih ada juice di baterainya gitu, masih ada power, ya kalian bisa nge-record terus gitu. Tapi understandable juga karena A6400 dan A6600 gitu ya, itu masih membawa kodek video Sony yang masih jadul dan memang tidak terlalu berat gitu. Tidak pushing si prosesor dari kameranya itu terlalu berat gitu. Jadi dia masih sangat understandable bisa record panjang. Tapi kalau kalian tidak record panjang di dalam workflow kalian dan kalian memang lebih mengejar soal kualitas gambar, barulah A6700 ini dengan gap harga 9 juta sekalipun itu worth it buat kalian pertimbangkan. Pertama, dari fisik aja dia sebenarnya udah agak berbeda. Dia fisiknya itu dibikin sedikit lebih besar tapi signifikan dibandingkan A6400. Yang translate ke grip, kalian pegangnya lebih enak, lebih dalam, dipakai cukup lama, itu nyaman, nggak bikin susah atau capek gitu ya buat nge-securein kameranya. Ini jauh lebih superior, dan begitu juga dengan ukuran yang lebih tebal, dia terlihat lebih profesional di depan mata klien kalian. Dan itu sebuah nilai plus yang menurut gua nggak bisa diabaikan juga di lingkungan profesional gitu ya. Lalu dia buat kontrol juga lebih cepat. Kalau yang di versi lama itu dia belum ada dial di sisi depan, sedangkan di A6700
itu udah ada dial di sisi telunjuknya gitu. Dan itu fungsional banget kalau kalian pengen set exposure triangle kalian secepat mungkin. Nggak cuma itu, buat layar juga sekarang udah vari-angle, lebih intuitif juga. Touchscreen-nya di depan dia ada floating menu yang itu enak banget buat ngatur berbagai macam pengaturan. Dan begitu juga menu FN, menu settingan dalamnya itu juga semua kalian bisa kontrol via touchscreen. Yang itu nggak bisa dilakukan di A6400. Dan bahkan gue harus kasih kredit lagi di sini, A6700 touchscreen-nya itu rasanya gitu ya, rasa pengoperasiannya udah hampir mirip dengan kamera mirrorless-nya Canon yang pakai touchscreen gitu ya. Jadi udah bener-bener oke banget dari segi fungsionalitas. A6700 jelas upgrade yang signifikan dibandingkan A6400. Lalu di A6700 ini juga dia membawa sensor baru, sensor barunya Sony. Kalau yang lama itu kan 24 megapiksel, di sini dia udah 26 megapiksel dan nggak cuma megapiksel doang. Dia teknologinya juga baru sehingga membawa pixel readout speed yang lebih cepat juga dibandingkan A6400 yang bisa mengurangi efek rolling shutter di dalam video kita. Lalu nggak cuma soal sensornya doang, dia juga membawa prosesor baru di mana dia bawa Beyond XR dibandingkan yang lamanya itu dia masih pakai Beyond X yang itu pastinya berpengaruh juga ke format video yang dibawa di kamera ini yang nanti kita bakal bahas juga. Cuman dari segi processing power dia juga membawa prosesor baru, tambahan prosesor lagi yaitu adalah AI prosesor yang sangat membantu di dalam autofokusnya yang jauh signifikan lebih improve dibandingkan A6400 dan juga beberapa feature tambahan yang menggunakan si AI prosesor tersebut. Efeknya tadi yang gue bilang dengan perbedaan sensor, prosesor baru dan juga si AI prosesor ini efeknya sebenarnya hampir menyeluruh. Hampir semuanya itu berefek gitu. Dari segi foto juga kualitasnya lebih tinggi. Dengan dia membawa format baru, dia bawa format tadi HEIF juga. Kok tadi ya? Gue belum nyebut. Gue nyebut itu di video A7C Mark II. Di video yang versus A7C itu dia bawa format HEIF. Sekarang di sini jadi udah lebih oke juga. Sama buat format videonya juga udah jelas paling komplit di jajaran Sony gitu. Kalian mau pakai 8-bit, 10-bit, mau pakai H264, H265, Al-Intra, Longgop, kalian mau milih semuanya udah bisa gitu. Jadi udah beda jauh banget dengan A6400 yang masih stuck di XA VCS dulu Sony gitu yang masih nggak begitu bagus dan stuck di 8-bit doang gitu. Jadi secara menyeluruh belum lagi focusingnya itu bener-bener udah beda banget. Di AI ini bener-bener berasa karena dia tuh kayak algoritmanya tuh bahkan mempredik pergerakan si subjek kita yang bener-bener berasa banget autofokusnya bener-bener nempel mau di mode foto ataupun videonya. Lalu dia juga bisa 4K slow-mo walaupun noise gitu ya karena dia ada cropping di 1,6 kali tapi dia capable untuk bikin 4K slow motion. Kalau kalian di keadaan cahaya yang cukup terang harusnya ya masih lebih mending lah gitu walaupun noise-nya akan tetap kelihatan kalau kalian kayak pixel peeping atau ya lihat dengan detail gitu ya tapi dia capable dan itu cakep banget beda dengan A6400 plus dia juga bisa import LUT kalau kalian pengen syuting dengan low profile. Dan itu adalah perbedaan yang sangat jauh juga antara A6700 ini dengan si A6400. Jadi perbedaannya bener-bener gokil banget antara kedua kamera ini. Dan gue harus mention juga, tadi dia membawa processing power yang gokil sampai AI prosesor yang membuatnya itu bahkan lebih superior dari beberapa kamera yang jauh lebih mahal. A7S Mark III belum bawa, FX3 belum bawa, E1 pun belum bawa processing atau prosesor AI tadi gitu. AI prosesor tadi dia belum bawa. Jadi belum punya fitur-fitur yang memanfaatkan AI tadi. Yang membuat A6700 ini benar-benar gokil banget. Tapi ya, paling itu sih sedikit pembahasan gua. Overall, kalau ngomong upgrade kalian sebelumnya penggunaan A6400 kayak gua lalu pengen upgrade ke A6700 ini, selama kalian nggak record panjang ya, kalian mengejar kualitas dan fiturnya aja, menurut gua perbedaan 9 juta tadi pun itu worth it dengan kehadiran A6700 ini. Atau kalau kalian masih milih gitu ya, kalian punya budgetnya nih tapi kayak agak-agak mepet, apakah mendingan ngirit ngambil A6400 atau ngambil A6700 kalian? Balik lagi, kalau yang dikejar adalah kualitas dan penggunaan long term gitu ya. Long term bukan penggunaan panjang, maksudnya ya apa ya namanya, lifespan-nya masih lama gitu, kalian pakai sampai 2-3 tahun ke depan.
menurut gua A6700 lebih worth it kalau kalian ada budgetnya gitu. Tapi ya, paling itu aja sih sedikit pembahasan dari gua. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Semoga bisa jadi gambaran yang cukup jelas. Kalau misalkan ada koreksi saran atau kalian punya masukan juga buat teman-teman yang lain yang lagi mempertimbangkan kedua kamera ini, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa berkarya.